Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini kami hadir 2 kali sehari ya, saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat, ringan, semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajar pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Pernah nggak sih kita mikir, kenapa Islam itu keras banget soal kejujuran dalam berdagang, soal timbangan, soal takaran, soal hak orang lain? Ternyata ini bukan cuma ekonomi, ini soal iman. Dan salah satu nabi yang paling tegas bicara soal ini adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib dikenal dengan julukan Khotibul Anbiya, juru bicara para nabi. Artinya, beliau adalah sosok yang fasih, kuat dalam berargumen, dan berani menyampaikan kebenaran, meski berhadapan langsung dengan penguasa dan elit di kaumnya. Al-Quran tidak merinci banyak tentang latar belakang kehidupannya, namun disebutkan bahwa beliau berasal dari keluarga yang terpandang di tengah kaum Madian. Sebagian ulama menyebut Nabi Syuaib masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian dan juga kepada penduduk Aikah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Kaum Madian hidup di jalur perdagangan yang strategis. Secara ekonomi mereka maju, tapi secara moral mereka rusak banget. Masalah utama mereka bukan kemiskinan, tapi keserakahan. Nabi Syuaib datang bukan cuma bawa kritik sosial aja, tapi membawa tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 36, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkan pahala hari akhir, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi." Tauhid dulu, baru akhlak, begitu kata Nabi Syuaib. Karena dalam Islam, akhlak rusak itu lahir dari iman yang rapuh. Kaum Madian terkenal curang dalam berdagang, timbangan dikurangi, takaran dimanipulasi, hak orang lain diambil pelan-pelan tapi sistematis. Allah menegur mereka dengan sangat jelas dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 182, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus." Ini bukan cuma soal pasar, ini soal keadilan hidup. Para pemuka kaum Madian justru meremehkan Nabi Syuaib. Mereka mengancam, mereka mengejek, bahkan mengusir Nabi Syuaib. Allah mengabadikan ucapan mereka dalam surat Al-A'raf ayat 88, "Kami akan mengusirmu, wahai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami." Ini pola lama, setiap nabi pasti diuji oleh arogansi kekuasaan. Nabi Syuaib bahkan dituduh kena sihir dan dianggap lemah. Dalam surat Hud ayat 91, "Kami melihat kamu seorang lemah di antara kami." Padahal yang lemah bukan nabinya, yang lemah itu nurani mereka. Dengan penuh kesabaran, Nabi Syuaib tetap mengingatkan. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 89 disebutkan, "Jangan sampai pertentangan dengan aku menyebabkan kamu ditimpa azab seperti kaum Nuh, Hud, atau Saleh." Tapi kesombongan mereka membuat mereka menantang balik. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 187 disebutkan, mereka berkata, "Kalau kamu benar, jatuhkanlah kepada kami azab dari langit." Dan ketika peringatan dianggap candaan, azab bukan lagi ancaman. Al-Quran menyebutkan azab kaum Madian datang dalam beberapa bentuk. Dalam surat Al-A'raf ayat 91 disebutkan, kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Kemudian di surat Hud ayat 94 dijelaskan, orang-orang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Setelah ditimpa gempa yang dahsyat dan suara yang mengguntur, dan azab pada hari yang gelap pun datang. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189, mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Kaum yang dulu sombong lenyap seolah tak pernah ada. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya. Dalam surah Hud ayat 94, "Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami." Ini pesan penting, keselamatan selalu berpihak pada iman, bukan pada jumlah. Kisah Nabi Syuaib bukan cuma cerita masa lalu, ini cermin buat kita hari ini, tentang kejujuran, tentang integritas, tentang iman yang diuji lewat hal-hal kecil termasuk urusan dagang. Karena dalam Islam, ibadah bukan cuma di masjid, tapi juga di pasar. Dan kejujuran adalah bentuk ibadah yang paling nyata. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalahmu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka lagi berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya. Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan hadir dengan kisah-kisah Islami lainnya. Kami akan tayang di jam yang sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.